Ya, bagi para pengguna HP iPhone, terkhusus buat orang-orang yang baru-baru menggunakan HP iPhone, tentunya banyak sekali juga ya, yang benar-benar baterainya itu cepat turun banget. Kalau misalnya kita diperiksa di bagian pengaturan baterai health ya, itu kesehatan baterai, itu banyak sekali juga yang mudah turunnya. Ada yang awet ya, udah 9 bulan mereka pakai, ada yang masih 100%, ada yang baru turun 99%, tapi ada juga yang baru pakai 1 bulan udah turun 98% bahkan ke bawah. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui tips-tipsnya terkhusus buat para pemula yang baru menggunakan HP iPhone, yang baru pakai HP iPhone, yang mungkin yang udah lama udah tahu tips-tips tersebut. Oke, untuk yang pertama sendiri di sini, jika ada notifikasi pembaruan perangkat lunak, maka kita harus sesegera mungkin untuk memperbarui perangkat di HP iPhone kita. Kenapa? Karena selain dari aplikasi yang kita gunakan juga itu lancar digunakan, dan tentunya daya baterainya juga itu akan stabil dan juga tetap terjaga sehingga tidak mudah turun dalam jangka waktu yang agak lama ya. Kemudian selain itu juga dari penggunaan charger itu harus kita perhatikan. Kalau misalnya si HP iPhone tersebut memang ada bawaan asli HP iPhone ya, chargernya itu kan biasanya sekarang dipisah ya, jadi harus beli secara terpisah. Beda di tahun-tahun sebelumnya, yang mana ketika kita beli HP iPhone itu ada yang bersama chargernya, tapi sekarang mulai agak dipisah kayak gitu ya. Maka dari itulah kita harus memilih kalau misalnya ada bawaan HP iPhone-nya itu pakai, kemudian juga kalau misalnya enggak bawaan HP iPhone, kita bisa beli yang bawaan pabrik lain, yang penting sudah bersertifikat MFI. Artinya itu khusus dibuat untuk HP iPhone dan tentunya aman untuk digunakan meskipun bukan charger bawaan HP ori iPhone asli ya. Yang penting sudah bersertifikat MFI. Sebenarnya bukan hanya charger aja, mulai dari splitter, adapter kayak gitu itu harus dipilih yang bersertifikat MFI. Kalian bisa cari-cari produk-produk yang mungkin kalian tahu, di situ cari informasi apakah sudah bersertifikat MFI, made for iPhone atau belum ya. Kemudian di sini juga harus menghindari suhu ekstrim. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau misalnya jeli atau gitu ya, kalau misalnya kita keluar, terus HP iPhone kita itu dikantongin, dan kemudian padahal kita tidak ini ya, tidak menggunakan HP tersebut ya, dikantongin doang, jalan keluar panas gitu. Nah, si HP iPhone tersebut itu akan ke bawah panas meskipun kita tidak menggunakan live streaming ataupun tidak main aplikasi lah ya, tidak scroll-scroll gitu. Itu ke bawah panas. Harus menghindari suhu yang ekstrim. Jadi kalau misalnya kita panas-panasan keluar, jangan terlalu lama bawa HP iPhone ya. Kayak gitu harus distabilkan juga suhu di mana kita membawa HP tersebut. Karena seperti itulah pengalamannya ya. Kemudian di sini juga matikan HP iPhone saat sedang diisi baterai. Sebenarnya di sini tidak perlu dimatikan juga. Minimal ketika HP iPhone kita itu di charger ataupun dicas, diisi dayanya, itu tidak boleh sambil digunakan. Karena si baterainya itu kan mengisi ya. Nanti kalau misalnya sampai digunakan ya tentunya mengisi keluar dan itu cepat boros nantinya dan baterai health akan mudah untuk turun. Kemudian di sini juga yang selanjutnya adalah lepaskan casing saat mengisi daya. Ya, di sini gunanya adalah casing iPhone bisa memicu peningkatan suhu pada perangkat. Jadi maka dari itu kalau bisa, kalau nggak ribet ya gitu. Kalau misalnya kita mau menjaga daya baterai dari si iPhone ini, itu harus dibuka dulu si casingnya. Maka dari itulah kita harus pilih casing HP iPhone yang bisa menjaga suhu lah ya. Kalau misalnya dicas tidak terlalu mengganggu, sehingga dia tidak mudah panas ketika sedang di charger juga. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita mau ngisi daya, di sini jangan sampai kurang dari 20%. Usahakan minimal 20% langsung kita cas ataupun charger ya. Ya, di sini jaga-jaga aja 25%, udah baterainya segitu langsung dicas aja. Dan dicas kalau bisa juga jangan sampai 100% ya. Minimal 98%, kalau enggak ya 80% itu sudah cukup, baru kita bisa cabut dari chargerannya. Dan di sini juga nyalakan untuk pengaturan ya, kalau ada di iPhone 15 ya kalau nggak salah itu bisa diatur ketika kita ngecas terus misalnya kita ketiduran, itu dia akan berhenti sendiri ya untuk pengecasannya setelah penuh kayak gitu. Itu juga membantu menjaga daya baterai si iPhone. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini kelola aplikasi latar belakang. Jadi ketika kita sudah membuka media sosial kayak TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, itu kita bisa ya di home itu langsung tekan tombol tengah,
langsung kita kembalikan semua ya, tutup maksudnya aplikasi-aplikasi yang terbuka agar tidak berjalan di latar belakang, karena hal tersebut juga itu bisa memakan baterai meskipun kita sudah tidak membuka aplikasi-aplikasi yang kita buka tersebut. Yang selanjutnya adalah nonaktifkan fitur yang tidak digunakan ya. Jika ada fitur-fitur yang sudah teman-teman aktifkan, sekiranya itu tidak terlalu digunakan ya, itu juga dimatikan, karena bisa jadi itu juga bisa membuat baterai handphone kalian itu cepat turun. Kemudian yang selanjutnya adalah hindarkan iPhone dari suhu panas. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Hindari dari suhu panas ketika kita keluar, dikantongin juga itu tetap akan jadi panas karena dia tergantung suhu, entah bisa seperti itu ya untuk HP iPhone. Kemudian selanjutnya adalah aktifkan fungsi pengisian optimasi baterai. Ya, ini kalau misalnya ada di iPhone 15 ya. Entah ini untuk iPhone 13 apakah sudah muncul atau enggak. Saya belum cek juga. Jadi di sini kita harus aktifkan fungsi pengisian optimasi baterai tersebut ya, agar si baterai handphone iPhone kita itu benar-benar terjaga kesehatannya sehingga tidak mudah turun dalam waktu beberapa bulan ke depan. Ya, intinya sih agak lama lah, nggak cepet-cepet banget kayak gitu ya. Setidaknya itu beberapa tips untuk menjaga baterai health ataupun kesehatan baterai HP iPhone kita, terkhusus buat teman-teman pemula yang mungkin baru pakai ataupun menggunakan HP iPhone. Semoga video ini bermanfaat.